yang telepon saya, justru ojek yang telepon saya di Jakarta, yang bawa dia di dinas sosial itu bukan dari sana. Ojek yang antar dia di dinas sosial pada saat itu. Ojek ini ketemu dia di jalan, tanya sampai ini ojek ini dia telepon, dia minta nomornya, dia telepon. Langit cerah, sesekali awan putih berarak memeluk desa Sanguate, Kecamatan Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Tim pemberdayaan perempuan dan anak dari orang muda bertalenta Sumba Barat Daya, didampingi Kepala Dusun 2 Petrus Potepasa, berkeliling mengunjungi para mantan pekerja migran Indonesia atau PMI. Di sela-sela pendataan, Kepala Dusun menyampaikan kepada anggota tim bahwa ada seorang mantan PMI yang pulang tahun 2019 tetapi sedang dalam kondisi yang tidak wajar. Segera setelah menyambangi rumahnya, meminta izin kepada ayah ibunya, kami menemui mantan PMI tersebut. Di kamar belakang yang gelap, beliau sendirian ditemani seekor anjing kecil yang dia beri nama Mila. Kami berhasil mewawancarai beliau, walaupun kakinya terpasung balok kayu dengan wajah legam. Nama paspor saya Agustina Nonaina. Nama yang sebenarnya? Nama yang sebenar, nama sekolah Agustina Tamoina. Sama dengan paspor? Tidak, nama paspor yang Agustina Nonaina. Kalau yang ijazahnya itu Agustina Tamoina. Di negara mana? Malaysia, Singapura. Terakhir Malaysia. Kenapa berangkat ke luar negeri? Alasan apa? Dulu kan tamat sekolah kan, terus saya kan tidak punya saudara. Jadi saya berpikir tuh saya pergi kerja sudah. Tidak punya saudara perempuan maksudnya. Jadi saya berpikir lebih bagus saya pergi kerja. Karena saya tidak punya saudara perempuan. Siapa yang kasih saya, siapa yang bantu gitu masalah uang gitu. Terus orang tua saya kalau ada sesuatu masalah atau apa masalah uang, terus siapa yang bantu maksudnya. Jadi saya itu pergi ke luar negeri. Awalnya dengan siapa, agen yang mana? Agen Malaysia. Tidak yang di sini. Di sini Sendiman. Di mana itu? Yang di Kelemburi. Di Kelemburi. Joni, kalau kenal Joni yang pakai travel orang Lolale. Terus setelah di penampungan dibawa kemana lagi di Kelemburi? Dari Kelemburi, Wetabula, Kupang, Jakarta. Ada pelatihan Ada keterampilan ada di BLK. BLK mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau di Kupang kan kita kan urus paspor. Kalau di sini kan cari anak-anak, tampung anak. Kalau udah banyak baru oper ke Kupang. Kupang baru Jakarta. Berarti banyak anak-anak juga Banyak. yang dibawa ke Malaysia. Banyak. Bagaimana kalau misalnya masih di bawah umur? Bisa kita dirembak rembaknya dia punya umurnya tuh. Contoh kalau umur 23 belum masuk kan kita bisa naikin 24, 25 gitu. Kalau Singapura kan dia butuh umur 23, 24. Macam saya 40 lebih contoh nih, diturunin 30 lebih bisa masuk ke Singapura. 40 lebih pun bisa komunikasi dengan majikan juga. Dalam proses penampungan itu ada tidak tindakan-tindakan yang dari pihak-pihak penampung atau apa gitu? Oh, yang itu bisa banyak. kekerasan? Ada. Sampai di Malaysia komunikasi masih dilarang? Kalau baru masuk pasti dilarang. Kalau udah 2 bulan, 3 bulan dipakai komunikasinya sama majikan teleponnya. Tapi kita belum diizinkan untuk pakai telepon. Perasaannya bagaimana begitu? Ya perasaan saya intinya itu dari sini ya saya kerja saja, mau kerja. Tidak ada perasaan itu mau jahat, mau kabur, walaupun aturannya tegas.
Kan kita juga tidak bisa keluar lagi. Kalau PT-nya terlalu tinggi dia punya gedung, gimana mau keluar, pintunya udah dikunci. Terus kenapa bisa dipasang? Ini Ya. kemarin ada masalah tuh. Paginya tuh kan saya belum bangun. Terus anak saudara saya yang kecil itu dia bangun duluan sebelum orang tua saya bangun. Jadi biasanya dia itu, saya udah lama di sini dari tahun 2019 saya udah ada di rumah. Dia biasanya dia tuh deluda di ini rumah ini. Jadi anak-anak itu susah udah dikasih tahu lah, macam keras. Nah, jadi saya bangun tuh, kenapa kamu luda-luda ini rumah, tidak bagus maksudnya. Kalau kamu luda kan kakak kamu tuh bisa sakit juga. Kalau kamu lihat kotor kamu sapu, saya tegur dia begitu. Oh, datang mama saya langsung bela dia dengan nada. Jadi masalah itu macam kayak terhambur sudah. Jadi saya punya saudara yang satu tuh langsung bela mama juga. Kenapa kau pukul mama? Dia bilang, saya bilang tidak, saya tidak pukul mama, saya tegur Beni, saya bilang sama dia. Jadi masalah itu macam kayak tidak jelas sudah. Macam semua orang ribut sudah. Jadi saudara saya pukul saya sudah. Jadi saya tidak menahan hati saya langsung terlancang kemari, susah pergi, sudah tidak pakai baju. Jadi om saya datang kan dia marah, dia langsung pasuk saya ini. Kapan buka? Ini om saya belum tahu kapan dia datang nih. Saya suruh dia buka sudah. Dia belum datang, saya suruh kemarin Aten itu anak saya itu saya panggil bapak. Om nanti datang pas keluar di pasuk saya bilang sama dia. Tak ada hal aneh dalam wawancara, tapi di belakang rumah, saudara laki-lakinya mengisahkan betapa memilukan saat kepulangan Agustina sampai di rumahnya di Dusun 2, Desa Sanguate, Kecamatan Wajewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, kita sebagai keluarga kita kan tidak lihat dengan mata kepala pada saat dia di sana. Jadi kita tidak tahu persis apa yang terjadi pada diri dia waktu dia masih di Malaysia sana. Memang dulu waktu dia di sana itu dia bilang saya ada lagi masalah seperti tadi yang dia katakan tadi, masalah paspor, saya ditangkap polisi apa segala macam. Nah, dia bilang dia itu dari Malaysia itu cara ngomongnya sudah ngawur dia waktu itu. Nah, dia suruh saya itu jemput ke sana, harus datang dia bilang. Malaysia. Harus datang dia bilang begitu saya dulu. Jadi saya bilang kan tidak mungkin aja ke sana karena ini kan butuh biaya ini ke sana ini. Dia bilang, langsung HP-nya langsung dimatiin. Baru cerita yang saya pernah dapat dia dulu, dia pernah telepon. Bukan dia yang telepon saya, justru ojek yang telepon saya di Jakarta. Yang bawa dia di dinas sosial itu bukan dari sana. Ojek yang antar dia di dinas sosial pada saat itu. Ojek ini ketemu dia di jalan. Katanya sampai ini ojek ini dia telepon, dia minta nomornya, dia telepon, ini minta maaf deh, ini betul benar ini kakak kamu Agustina ya, sampai bilang dia masih sempat tidur di tempatnya ojek itu. Nah, karena sudah larut malam, jadi esok paginya dia bilang baru saya antar dia ke dinas sosial. Sampai dia masih video call saya yang antar dia bilang ya jangan kamu berpikir situasi yang di sini karena kamu jauh dengan dia bilang dia aman dengan saya di sini. Jadi saya bilang ya terserah kakak. Saya bilang kita ini jauh, bukan berada betul di situ. Entah kakak mau buat apa-apa di situ, saya bilang kita pasrah sudah. Dia bilang tidak apa-apa. Besok saya akan antar dia di kantor dinas sosial. Dan yang antar dia pada saat itu di kantor dinas sosial itu ojek yang antar dia di situ. Bukan dari pemerintah Malaysia. Bukan dari pemerintahan. Maka saya bilang terima kasih banyak kalau kakak sudah antar dia di dinas sosial. Makanya dia diproses untuk dipulangkan ke sini. Ya kebetulan kakak ini berada di Jakarta, akhirnya dia langsung pergi jemput dia di kantor dinas sosial Jakarta karena masih lama untuk memang berkoordinasi di sini pada saat itu. Sampai dinas sosial itu mungkin datang pada saat itu. Mungkin bapak sudah lupa kan sudah. Tahun berapa orang Padung itu? Datang di situ dulu. Dengan pegawai sosial dan minggu apa
Ini kan mereka yang kasih Yang bawa laporan di sini. bahwa dia sudah berada di kantor dinas sosial pada saat Kalau itu. tunjukin dia punya foto sudah kurus Pak. Sudah kurus. Koordinasi dari dinas sosial di Jakarta. Di sini mereka kerjasama dengan kantor dinas di sini. Hanya karena kakak pada saat itu dia betul-betul berada di tempat Jakarta, jadi dia kan masih lambat proses pulangnya ke sini, masih prosesnya lama. Jadi karena situasinya di situ seperti ini, jadi dia kontak ini, kita offer kasih nomornya. Jadi dia langsung pergi jemput di sana. Bukan, ini yang kedua kalinya sudah itu, kalau 2019 itu yang kedua kalinya dia pergi itu. Yang saya jemput itu 2014. 2014. Itu saya jemput dia di sana. Yang 2019 yang tidak jemput. 2019 yang kali kedua mungkin itu yang dia pergi itu. Pergi tidak sampai Malaysia lagi itu mungkin. Oh, dia masih sampai di Malaysia. Dia sampai. Ya, mungkin yang kedua kalinya ini. Yang kedua kalinya sampai dia jatuh sakit. Yang keduanya sudah yang mau pergi jemput sama dia. Yang kedua kalinya sudah ini. Sampai dia jatuh sakit. Saya jemput dia itu. Kan saya lupa ini PT yang dia ikut pada saat itu. Sampai Pak Dunga itu marah saya di sini. Nah, Papa macam butuh huruf tidak tahu, tidak mau tulis nama PT. Sehingga kita bisa lacak ini, tidak begitu. Karena namanya sudah lama tuh, jadi akhirnya surat kertas yang saya tulis, entah jatuh di mana saya tetap. Tolong betul kita secara manusia memang, karena kalau kita macam mengambil sikap kekerasan bukan berarti kita membenci dia. Iya, Berterus terang supaya mungkin kita berpikir kalau ada itu roh-roh halus yang membuat dia punya pikiran seperti itu supaya dia bisa hilang begitu. Kadang-kadang kalau kita pukul sama dia memang betul-betul dalam keadaan tekanan batin yang tidak baik, ya istilahnya ya kita pukul dalam keadaan keterpaksaan sudah karena situasi yang tidak mengizinkan lagi, akhirnya kita menggunakan kekerasan. Tetapi yang sebenarnya perasaan kita itu cukup hancur, cukup tidak baik dengan kita memperlakukan dia seperti itu. Itu sudah tadi malam begitu dia dipasung, saya macam melihat dia macam tidak tahan saya punya perasaan. Saya masih duduk, saya punya baba, saya sampai dia menangis lagi. Saya bilang, saya lepas sudah dia menangis. Saya bilang, sebentar kita kasih keluar ya. Saya masuk di dalam, saya omong dengan dia. Saya bilang, semua orang sayang engkau, saya bilang. Orang lain pun sayang engkau, apalagi kami yang darah langsung. Kita buat seperti ini bukan berarti jangan berpikir bahwa kita membenci atau tidak suka sama engkau. Hanya karena dalam pemikiran kita bahwa di luar daripada punya perbuatan sudah sangat memalukan orang keluarga dan juga orang lain. Sehingga kita pasung sama. Kita pasung ini bukan berarti kita membenci. Justru ulah yang disayang, engkau yang dipikirkan, kenapa dia sampai terjadinya seperti ini. Jadi yang saya minta tidak boleh lagi buka pakaian atau lihat orang di jalan dilempar batu atau lihat anak-anak maki-maki. Nanti kalau kena orang punya istri atau orang punya anak, nanti kita akan lebih punya beban lagi. Tidak mungkin kalau orang punya anak sudah darah atau ada apa-apa, ya tidak mungkin kita menonton saja atau kita lihat saja situasi yang terjadi. Baik kalau orang masih pahami kita, tapi kalau dia langsung ambil secara kekerasan, ya belum tentu keluarga diam saja, saya bilang begitu. Tapi malam ini kita lepas ini pasung, tapi dengan pengertian bahwa yang kita tidak suka itu kau harus hilangkan. Akhirnya dia bilang iya. Melalui pendekatan persuasif keluarga besar Agustina dengan disaksikan pemerintah desa Sangoate, akhirnya pasungnya dilepaskan. Agustina tetaplah Agustina, mantan pekerja migran Indonesia yang menjalani dinamika keberangkatan, aktif bekerja di luar negeri sampai kepulangannya ke negara Indonesia. Pemerintah Indonesia tak pernah menghalangi warga negaranya untuk mencari nafkah di luar negeri, tetapi tetap menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila nama dirubah, umur ditambahkan atau dikurangi, maka termasuk salah satu unsur tindak pidana perdagangan orang. Taatilah peraturan, maka aturan itu akan melindungimu. Demikian kata sang filsuf Sokrates.